Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memperbaharui rasa syukur kita atas banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang mana tatkala kita berbicara tentang nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Kalau seandainya kalian mencoba menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka dari begitu banyaknya nikmat Allah, yang menjadi pertanyaan kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah bersyukur? Walaupun hanya dengan sedikit dari nikmat Allah yang kita ketahui itu. Nah, di antara banyaknya nikmat Allah tersebut, pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu saja, yang mungkin sering kita lupa bahwasanya ini merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat. Sebagaimana yang ditulis dalam judul kajian pada malam hari ini, nikmat sehat dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kajian kali ini kita berharap dalam beberapa menit ke depan kita bisa mengetahui dan memahami bahwasannya sehat itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam beberapa menit ke depan kita akan coba lihat bahwasannya agama Islam, agama yang sempurna ini mempunyai perhatian yang besar terhadap kesehatan, baik kesehatan kita maupun orang-orang di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nikmat sehat dalam Islam. Pada kesempatan yang pertama ini kita mungkin perlu mengetahui tentang urgensi kesehatan, betapa pentingnya kesehatan, dan bahwasanya kesehatan itu adalah nikmat yang sering terlupakan. Dalam sebuah pepatah Arab dikatakan bahwasanya as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la yarahu illal mardo. Dalam pepatah Arab dikatakan kesehatan itu adalah mahkota yang berada di atas kepala orang-orang yang sehat, yang mana mahkota tersebut tidak dilihat melainkan oleh orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit. Nah, kita yang ada dalam keadaan sehat, seperti saat sekarang ini, mungkin kita tidak sadar bahwasanya sekarang ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat. Betapa banyak dari kita yang tidak menyadari bahwasanya kekurangan yang ada pada diri kita sekarang, kekurangan dari segi harta misalnya, bagi orang yang belum mendapatkan pekerjaan, dia orang-orang yang mempunyai banyak masalah dalam kehidupannya, mungkin dia lupa bahwasanya walaupun dia ditimpa oleh banyaknya musibah tersebut, ada satu nikmat yang paling penting yang masih Allah berikan kepada dia, yaitu adalah nikmat
sehat. Karena sebagaimana kita ketahui, banyak orang-orang yang di luar sana, mereka punya segalanya, akan tetapi segala yang mereka punya itu, harta kekayaannya, jabatannya, kedudukannya, uangnya, tidak bisa membeli nikmat yang satu ini. Nikmat sehat. Karena sesungguhnya nikmat yang satu ini hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang dalam keadaan sakit, walaupun dia mempunyai harta yang melimpah, kedudukan yang tinggi, orang-orang yang hebat di sekitarnya, kalau tidak Allah berikan yang namanya nikmat sehat ini, maka semua yang dia miliki itu tidak akan ada artinya dan mungkin tidak akan terasa manfaatnya. Makanya benarlah pepatah Arab yang kita sampaikan tadi, bahwasanya orang Arab mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil al-asihha. Kesehatan itu adalah mahkota yang ada di kepala atau berada di atas kepala orang-orang yang sehat. La yarohu illal mardo, yang mana mahkota tersebut tidak bisa dilihat oleh orang-orang kecuali hanya orang-orang yang dalam keadaan sakit. Maka dari itu, atas nikmat yang ada pada diri kita sekarang, nikmat sehat yang ada pada diri kita sekarang, syukurilah. Dan kita perlu pahami bahwasanya kesehatan itu tidak dimiliki oleh semua orang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan disebutkan juga dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sehat itu adalah merupakan satu dari dua nikmat yang manusia sering lalai terhadapnya. Yang mana diri manusia memiliki dua hal ini, akan tetapi mereka sering kali lupa bahwasanya yang dua ini merupakan nikmat yang luar biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang manusia sering tertipu ataupun terpedaya pada keduanya. As-sihhatu, nikmat sehat, wal faraghu, dan waktu luang. Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan bahwasanya kesehatan itu adalah sebuah nikmat yang perlu untuk kita syukuri. Begitu juga dengan waktu luang. Semua masalah kita, semua yang menimpa kita ketika itu, ya, dari sekian banyaknya cobaan yang Allah berikan, ketika masih ada kesehatan yang Allah berikan kepada kita, ini merupakan salah satu pokok penting yang harus kita syukuri. Karena di luar sana banyak orang yang memiliki segalanya, memiliki kekayaan, memiliki kedudukan, memiliki harta yang banyak. Allah hanya kurangi pada diri dia satu ini saja, kesehatan. Maka semua yang dia miliki tadi, dari kedudukan, jabatan, harta, uang, dan lain sebagainya, maka terasa tidak ada gunanya. Nah, inilah yang baru diketahui manusia tatkala nikmat sehat itu diambil pada dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin berikutnya disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ya, nikmat kesehatan juga merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Di dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh sahabat Ubaidillah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang pada pagi harinya dia berada dalam keadaan aman, mu'afan fi jasadihi, dan jiwanya ataupun badannya berada dalam keadaan sehat, wa indahu qutu yaumihi, dan pada hari itu dia mempunyai bekal makanan, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan kenikmatan dunia itu telah dihadirkan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini mengandung makna yang sangat luar biasa. Dari hadis ini kita pahami bahwasanya standar kebahagiaan hidup di dunia itu hanyalah sederhana. Standar kehidupan dan kenikmatan di atas dunia itu sederhana. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, orang yang berada dalam pagi hari dalam keadaan aman di rumahnya. Yang pertama. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, dan badannya pun sehat. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia mempunyai perbekalan makanan pada hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia itu telah dihadirkan, maka seakan-akan kenikmatan dunia itu telah dihadirkan kepadanya. Sebuah standar kebahagiaan yang sangat-sangat rendah. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwasanya orang yang mempunyai harta yang banyak dan orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, ataupun orang yang mempunyai orang-orang hebat di sekitarnya, orang yang mempunyai harta dan anak yang banyak misalnya, kemudian itulah seakan-akan ataupun seperti orang yang didatangkan kenikmatan dunia kepadanya. Tidak. Rasulullah SAW tidak menyampaikan demikian. Artinya, dalam hadis ini kita dapati bahwasanya standar kenikmatan dunia itu hanyalah kecil. Orang yang tinggal di rumahnya dalam keadaan aman, dia tinggal di rumahnya dalam keadaan sehat, dan dia mempunyai perbekalan makanan untuk hari itu saja. Qutu yaumihi. Tidak disebutkan dia mempunyai perbekalan makanan dalam setahun ataupun 2 tahun ke depan. Akan tetapi dia hanya mempunyai perbekalan makanan untuk hari itu saja. Kata Rasulullah, maka orang yang mendapatkan 3 hal ini seakan-akan kenikmatan dunia itu sudah didatangkan kepadanya. Masya Allah. Rasulullah memberikan penggambaran bahwasanya kenikmatan dunia itu hanyalah kecil. Hanya dengan memiliki 3 ini saja, orang yang pandai bersyukur, maka dia akan merasakan bahwasanya sudah seakan-akan didatangkan semua kenikmatan dunia kepadanya. Yang menjadi pertanyaan pada diri kita, kita sekarang yang tinggal di rumah kita diberikan keamanan. Yang pada saat ini, keamanan itu merupakan salah satu nikmat yang sangat penting untuk kita syukuri. Sebagaimana kita ketahui, bahwasanya saudara-saudara kita, kaum muslimin yang di luar sana, di Palestina, mereka tidak mendapati nikmat yang satu ini. Nikmat aman. Ya. Mu'afan fi jasadihi. Ya. Dia yang berada dalam keadaan sehat, wa indahu qutu amalihi, dan mempunyai perbekalan makanan pada hari itu, maka seakan-akan kenikmatan dunia itu sudah dia miliki. Ya.
Artinya kita yang memiliki kelebihan yang melebihi tiga keadaan yang dapati oleh seorang ini, maka sudah seharusnya lah kita menjadi hamba Allah yang sangat-sangat bersyukur kepadanya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Syariat Islam juga menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berdoa agar diberikan kesehatan. Karena kesehatan ini sangatlah penting. Dengan kesehatanlah semua aktivitas kita, baik aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat, bisa kita jalani. Pekerjaan, kewajiban kita, hak-hak yang harus kita tunaikan, ibadah, dan amal soleh lainnya, semua hal tersebut hanya bisa kita lakukan ketika nikmat sehat itu ada pada diri kita. Maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berdoa agar diberikan kesembuhan. Nah, di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Abu Bakrah, yang ini sering kita baca pada saat membacakan zikir pagi ataupun petang. Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebuah doa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Yang artinya, wahai Allah, berikanlah keselamatan ataupun kesehatan pada badanku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah berikanlah keselamatan pada pendengaranku. Allahumma afini fi basari, berikanlah kesehatan pada penglihatanku. La ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau wahai Allah. Maka tatkala zikir ini, zikir yang kita bacakan di setiap pagi dan di setiap petangnya, maka mungkin perlu untuk kita resapi lagi, karena ini mengandung doa yang sangat luar biasa yang Rasulullah SAW perintahkan kita untuk berdoa kepadanya, untuk berdoa agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ataupun doa yang lain diriwayatkan oleh Rasulullah SAW ya, melalui sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, dalam sebuah doa yang cukup panjang, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya, ini sama sebuah doa yang selalu kita baca di tiap pagi dan sorenya. Apabila kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ini memiliki sebuah keutamaan yang berbeda. Akan tetapi jika seandainya tidak, kita berdoa dengan bahasa Indonesia saja misalnya, ataupun doa-doa lainnya yang kita bisa dan yang kita kehendaki, maka juga tidak masalah. Nah, Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Syariat Islam, syariat yang mulia ini memiliki perhatian yang penting terhadap kesehatan, baik dalam tindakan preventif ataupun kuratif, baik dalam tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya ataupun yang dilakukan ketika setelah terjadi. Nah, di antara tindakan preventif ataupun tindakan yang merupakan pencegahan agar diri kita tidak ditimpa oleh penyakit,
syariat Islam sudah memberikan rambu-rambu ataupun aturan-aturan agar diri kita tidak terjatuh atau tidak ditimpa kepada penyakit. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharara wa la dirar. Tidak boleh memberikan kemudaratan sama sekali, baik memberi kemudaratan pada diri sendiri ataupun kemudaratan kepada orang lain. La dharara wa la dirar. Tidak boleh memberikan kemudaratan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Hadis inilah yang dijadikan oleh para ulama sebagai salah satu dalil yang menjadi ataupun salah satu dalil dari pengharaman rokok. Tatkala kita baca-baca pendapat para ulama mengenai rokok, di antara hadis-hadis Rasulullah SAW yang diangkat oleh para ulama sebagai sebuah dalil adalah la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan ataupun melakukan sesuatu yang akan menimbulkan mudarat, baik kemudaratan itu kepada diri sendiri ataupun kemudaratan kepada diri orang lain. Nah, pada rokok itu sesuatu yang memberikan mudarat, baik kemudaratan itu kepada diri dia sendiri ataupun kepada perokoknya, kemudaratan itu pun juga akan dirasakan oleh orang lain. Tidak satupun dari para dokter di seluruh belahan dunia ini yang mengatakan bahwasanya rokok itu bermanfaat bagi kesehatan. Tidak satupun. Kalau ada mungkin dokternya yang kurang sehat lah ya. Nah, kalau dokter yang sehat ya, semua dokter pada asalnya mereka mengatakan bahwasanya ya rokok itu membahayakan, memberikan kemudaratan. Bukan hanya pada diri perokoknya sendiri, tapi juga kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Maka ini yang salah satu digunakan sebagai dalil oleh para ulama, la darara wa la dirar. Nah, dengan hadis ini juga, hadis yang pendek ini bisa dikiaskan semua perbuatan-perbuatan lainnya. Semua perbuatan yang bisa menimbulkan mudarat kepada diri dia sendiri ataupun bisa menimbulkan mudarat kepada orang lain, maka dia masuk kepada larangan dalam hadis ini. Apapun kegiatannya. Kalau ada sebuah permasalahan yang tidak dijelaskan hukumnya di dalam Al-Quran, sebuah permasalahan baru misalnya, yang juga tidak didapati secara jelas dari hadis Rasulullah SAW mengenai hukumnya. Akan tetapi perbuatan tersebut mengandung ataupun bisa menimbulkan kemudaratan baik kepada pelakunya ataupun orang lain, maka perbuatan tersebut bisa dihukumi sebagai perbuatan yang haram. Kenapa? Karena berdalil dengan hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW berkata ataupun bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh memberikan kemudaratan ataupun membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, dan ayat lain di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195, janganlah kamu menjatuhkan dirimu atau janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Nah, rokok tadi sebagai contoh, orang yang merokok tentu akan menimbulkan efek buruk kepada dirinya, baik dalam jangka waktu yang pendek ataupun dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga perbuatan tersebut masuk ke dalam larangan firman Allah Subhanahu wa taala ini, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ataupun menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Karena sesungguhnya perbuatan tersebut
merokok contohnya, itu hanyalah sebuah perbuatan yang seakan-akan menjerumuskan pelakunya ke dalam kebinasaan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antara bentuk perhatian Islam berikutnya terhadap kesehatan, bahwasanya agama Islam menganjurkan ataupun mensunnahkan untuk membersihkan gigi dan mulut. Atau dalam bahasa lain yang sering kita dengar dengan bahasa bersiwak. Dalam sebuah hadis, ya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin." Ya. Atau ma'a kulli salatin dalam riwayat yang lain. Kalaulah seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap hendak melakukan sholat. Nah, ini menjadi dalil bahwa yang menunjukkan bahwasanya bersiwak sebelum melakukan sholat atau bersiwak sebelum melaksanakan sholat itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, perintah untuk bersiwak, membersihkan gigi dan mulut adalah perintah ataupun bentuk perhatian agama Islam, bentuk perhatian syariat Islam terhadap kesehatan. Karena orang yang tidak bisa, yang tidak menjaga kebersihan mulutnya, gigi dan mulutnya, ya, maka akan menimbulkan penyakit. Sehingga perintah untuk bersiwak ini merupakan salah satu bentuk perhatian agama Islam terhadap kesehatan. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Ya, sedikit tentang siwak. Ya. Bersiwak itu adalah perbuatan membersihkan gigi dan mulut. Perbuatan membersihkan gigi dengan mulut dengan alat apapun itu. Nah, kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan para sahabatnya membersihkan mulut dengan sebuah akar pohon ataupun ranting kayu yang itu memiliki keistimewaan sendiri, berbeda dengan akar ataupun ranting pohon pada umumnya, yang mana ketika sudah dibersihkan itu membentuk seperti brus, apa namanya brus itu Pak ya? Nah, seperti sikat gigi itu. Nah, itu bisa digunakan untuk membersihkan gigi. Akan tapi di zaman sekarang kita sudah ada gundar gigi. Nah, maka membersihkan gigi dengan gundar gigi dan pasta gigi juga itu juga sudah disebut dengan bersiwak. Jadi bersiwak itu tidak harus menggunakan kayu, kalau nggak salah itu namanya kayu arak. Di antara kayu yang bisa digunakan untuk bersiwak itu adalah kayu arak. Ya, sehingga ketika diperintahkan untuk bersiwak, ya, kita tidak harus memakai siwak yang dari Arab itu, tapi bisa dengan menggunakan gundar gigi ditambah dengan pasta gigi, karena itu sudah disebut dengan bersiwak. Karena bersiwak itu merupakan perbuatan membersihkan gigi dan mulut. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, bentuk perhatian Islam berikutnya ya terhadap kebersihan dan kesehatan, bahwasanya syariat Islam memerintahkan untuk memotong kuku, ya, kemudian memendekkan bulu kemaluan, kemudian memendekkan kumis dan mencabut bulu ketiak. Ini disebutkan ada 5 dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ya. Al-fitratu khamsatun. 5 perkara yang merupakan sebuah fitrah. Al-fitratu khamsun atau khamsun minal fitrati al-khitan. Nah, kita lihat hadisnya. Sebentar. Nah, al-fitratu khamsun atau khamsun minal fitrati.
al-khitanu wal istikhdadu wa natful ibti wa taklimul adfari wa qasyus syaribi. Nah, 5 perkara yang termasuk ke dalam fitrah. Yang pertama adalah al-khitanu, yaitu berkhitan atau bersunat dalam bahasa kita. Yang kedua, al-istihdadu, mencukur bulu kemaluan. Karena ini merupakan sebuah fitrah juga. Kemudian natful ibti, mencabut bulu ketiak. Ya, ini yang ketiga. Kemudian taklimul azfari, memotong kuku. Ini yang keempat. Dan yang kelima, qassus syaribi, memendekkan bulu kumis. Jadi ada 5 perkara yang merupakan sebuah fitrah. Ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sahabat Abu Hurairah. Ada 5 fitrah manusia. Yang pertama itu adalah berkhitan. Yang kedua itu mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga itu mencabut bulu ketiak. Yang keempat memotong kuku. Dan yang kelima adalah mencukur bulu kumis. Semua perintah ini adalah merupakan bentuk perhatian agama Islam terhadap kebersihan dan kesehatan. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya. Salah satu perintah ataupun syariat dari agama Islam yang tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan adalah larangan syariat ataupun larangan Rasulullah SAW untuk membuang kotoran sembarangan. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqul mala'inas salasah." Ya. Jauhilah 3 tempat yang menimbulkan laknat. Jauhilah 3 tempat yang menimbulkan laknat. Yang pertama, al-barazu fil mawaridi. Yang pertama adalah membuang kotoran di sumber air. Dan yang kedua, wa qari'atit tariqi, ya, ataupun membuang kotoran di tengah jalan. Dan yang ketiga, wa dhilli, membuang kotoran di tempat teduh. Ya, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan ataupun memberikan sebuah larangan tentang larangan membuang kotoran, ya, ataupun buang air baik kecil maupun besar di 3 tempat. Ya, tempat yang pertama adalah di sumber air. Ya, karena sumber air karena air itu merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang semua orang tanpa terkecuali sangat membutuhkan air. Maka Rasulullah SAW melarang, ya, umatnya untuk membuang kotoran pada air. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi yajri." Janganlah salah seorang di antara kalian, ya, kencing di air yang menggenang dan tidak mengalir. Ini tatkala kita berada di sebuah tempat, di hutan, di ladang, dan di tempat-tempat lainnya yang di tempat tersebut ada air yang tergenang. Ya, seperti di sungai yang mungkin sedang mengering, akan tetapi ada beberapa air yang menggenang di sana. Nah, maka di tempat tersebut kita dilarang untuk membuang kotoran ataupun kencing dalam hadis yang kedua, karena air tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang lain. Nah, tempat yang kedua disebutkan qari'atit tariqi, larangan membuang kotoran di tengah jalan.
Dan yang ketiga, larangan membuangnya di tempat yang teduh. Karena tempat-tempat ini merupakan tempat-tempat yang manusia mengambil manfaat dari sana. Ataupun manusia beraktivitas di sana. Manusia membutuhkan air dalam hidupnya. Kemudian manusia juga butuh jalanan. Kalau seandainya kotoran dibuang di jalanan, ya tentu semua yang melewati jalan tersebut akan terganggu. Dan yang ketiga, di tempat yang teduh. Nah, di tempat yang teduh, manusia biasanya beristirahat di sana dari panasnya hawa misalnya, atau siang hari, ya, sehingga mereka mencari tempat yang teduh ya, untuk beristirahat. Maka di sana Rasulullah SAW memberikan peringatan bahwasanya janganlah kalian membuang kotoran di tempat tersebut. Nah, Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, perintah untuk menutup makanan. Ya, salah satu bentuk perhatian agama Islam, syariat Islam yang berikutnya terhadap kesehatan adalah perintah untuk menutup makanan. Menutup makanan yang terbuka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atfi'ul masabiha bil lail idza raqadtum." Matikanlah lampu pada malam hari saat kalian tidur. Wa ghalliqul abwaba, dan tutuplah pintu. Kemudian wa auqul asqiyata, dan ikatlah air. Wa hammirut ta'ama wasyaraba, dan tutuplah makanan dan minuman. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan beberapa hal. Perintah yang pertama ialah perintah untuk mematikan lampu pada malam hari di saat kalian tidur. Nah, tatkala hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW melihat keadaan masyarakat pada waktu itu. Karena di zaman dahulu belum ada lampu. Di zaman tersebut yang dijadikan sebagai penerangan adalah ya, semacam lilin ataupun semacam ya api yang dihidupkan pada ya lampu-lampu tadi, bukan menggunakan listrik. Ya, sehingga agar ya ini tidak mengganggu kesehatan manusia ya dengan banyaknya asap tadi yang ditimbulkan, maka pada malam hari ya, Rasulullah SAW memerintahkan ya, umatnya ketika itu untuk tidur dalam keadaan ya, lampu ini dimatikan. Nah, kemudian yang kedua, tutuplah pintu. Ya, tentu pintu rumah ya, diperintahkan untuk ditutup ya, agar memang tidak dimasuki oleh angin-angin ya, yang dingin ataupun hujan, setelah hujan di malam hari, yang mana itu bisa menimbulkan ya, mengganggu kesehatan orang-orang yang ada di rumah tersebut. Dan yang ketiga, ikatlah air. Nah, di sini ikatlah air, di sini yang disebutkan bahwasanya ya pada zaman dahulu yang dijadikan sebagai wadah-wadah air di zaman dahulu, Bapak Ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka menggunakan kulit, kantong kulit sebagai wadah air. Kalau di zaman kita sudah menggunakan plastik misalnya, drum, galon dan lain sebagainya, ini berbahan plastik. Akan tapi di zaman dahulu mereka menggunakan kantong kulit, yang mana kulit tersebut diambil dari hewan yang kemudian disamak, istilahnya disamak, dipisahkan antara kulit atau berkas-berkas daging, minyak, bulu dan lain sebagainya. Nah, kulit itu setelah steril dari hal-hal tersebut, itu bisa digunakan sebagai wadah air dengan dijahit dan dibentuk menjadi sebuah tabung ataupun hal-hal lainnya, ya, dalam bentuk sebagai bentuk untuk menyimpan air. Nah, ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW, diperintahkan untuk diikat. Kenapa? Ya, agar tidak terbuka. Nah, yang terakhir, tutuplah
makanan dan minuman. Ya, agar memang makanan, ya, kalau dalam keadaan terbuka, begitu juga minuman, ya, mungkin akan dikenai oleh ya, mungkin debu-debu yang berterbangan ataupun hewan-hewan seperti lalat yang bisa menimbulkan atau membawa penyakit. Baik, mungkin azan dulu. Kita lanjutkan setelah azan. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Ya, masih pada poin-poin yang menunjukkan bahwasanya Islam itu memperhatikan terhadap kesehatan. Nah, yang berikutnya, syariat Islam melarang kita untuk mendekati orang yang dalam keadaan sakit yang menular. Islam melarang kita untuk mendekati orang yang sedang dalam keadaan berpenyakit menular. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Firra minal jadumi firaraka minal asadi." Ya. Larilah dari penyakit kusta seperti larinya engkau dari singa. Perintah Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwasanya adanya perhatian syariat Islam terhadap kesehatan. Karena ketika seseorang malah mengunjungi orang yang sakit, akan tetapi sakitnya tersebut menular atau penyakit yang menular, maka dia khawatirkan orang yang mengunjungi tadi juga terkena penyakit yang sedang ditimpa oleh sahabatnya tadi. Akan tapi kalau seandainya penyakit tersebut bukan sebuah penyakit yang menular, maka sebaliknya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengunjunginya. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, hakul muslim alal muslim sittun, hak seorang muslim atas seorang muslim lainnya itu ada 6. Salah satunya adalah idza marida fa'udhu. Ya, apabila saudaramu itu sakit, maka kunjungilah. Akan tapi pada hadis ini merupakan sebuah hadis yang khusus, ya. Apabila penyakitnya orang itu adalah penyakit yang menular, maka kita diperintahkan untuk menjauhinya, artinya tidak mengunjunginya. Jadi tidak ada perbenturan ataupun tabrakan dalam dua hadis ini. Nah, hadis yang pertama, ya, idza marida fa'udhu, ya, apabila saudaramu itu sakit maka kunjungilah, ini pada penyakit-penyakit yang sifatnya umum, bukan penyakit yang menular. Akan tetapi pada penyakit yang menular kita diperintahkan untuk menjauhinya. Larilah kalian dari penyakit kusta. Di sini disebutkan penyakit kusta karena memang penyakit kusta itu adalah penyakit yang salah satu penyakit yang menular. Minal jazumi firaraka minal asadi. Larilah engkau dari penyakit kusta seperti larinya engkau tatkala melihat singa. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian salah satu bentuk lainnya yang menunjukkan bahwasanya ya, Islam juga memperhatikan terhadap penyakit tadi, ya, kita diperintahkan untuk isolasi, ya, mengisolasi diri ataupun keluarga. Ya. Pembahasan seperti ini ya, sudah sering kita dengar mungkin sebelumnya ketika pandemi lalu. Ya, bahwasanya pemerintah menetapkan adanya sistem lockdown. Artinya yang ada di suatu daerah dilarang untuk berpindah ke daerah lainnya. Yang berada di daerah lainnya pun dilarang untuk berpindah ke daerah asalnya, misalnya. Nah, itu berangkat dari sebuah hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi." Apabila kalian mendengar sebuah wabah di sebuah daerah, fala taqdumu alaihi, maka janganlah kalian mendatanginya.
Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, apabila wabah tersebut terjadi di sebuah daerah yang kalian berada di daerah tersebut pada waktu itu, fala takhruju firaran minhu, maka janganlah kalian lari menjauh darinya. Jadi perintah tersebut, larangan ataupun ketetapan pemerintah adanya sistem lockdown tersebut, itu sejalan dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tatkala terjadinya sebuah wabah, apabila terjadi sebuah wabah di daerah kita, yang kita berada di daerah tersebut ketika itu, maka kita dilarang untuk keluar dari daerah tersebut. Agar apa? Ya, agar memang wabah tersebut tidak justru menyebar gara-gara kita. Ataupun jika kita berada di sebuah daerah itu yang terdengar bahwasanya telah tersebar wabah di daerah tersebut, kita juga diperintahkan untuk tidak memasuki daerah tersebut. Insyaallah pembahasan seperti ini sudah sering kita dengarkan sebelumnya, terkhusus ketika masalah pandemi 1 ataupun 2 tahun yang lalu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya adanya perhatian syariat Islam terhadap kesehatan. Yang berikutnya, adanya pelarangan memakan ataupun mengkonsumsi barang-barang yang haram dan berbahaya. Seperti dilarangnya untuk meminum khamar, dilarangnya memakan daging babi, dilarang memakan bangkai, dan dilarang mengkonsumsi narkoba. Semua hal tersebut datang larangannya dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semua itu tujuannya hanya satu. Tujuannya adalah untuk menjaga kaum muslimin dari yang namanya penyakit. Nah, karena tidaklah sesuatu hal dilarang oleh Islam ataupun dilarang oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan ada kebaikan di dalamnya. Baik kebaikan tersebut kita ketahui ataupun kebaikan tersebut belum kita ketahui. Tapi dengan taatnya kita terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu sudah dinilai sebagai sebuah ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita tidak mengetahui alasan dilarangnya hal-hal tersebut. Nah, akan tetapi mengenai dilarangnya khamar, dilarangnya mengkonsumsi narkoba, bangkai dan daging babi, di negara kita alhamdulillah sudah sangat-sangat jelas bahwasanya semua hal-hal tersebut yang dilarang oleh syariat Islam itu semua membawa penyakit ataupun kemudaratan kepada diri orang yang mengkonsumsinya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah beberapa poin-poin yang menunjukkan bahwasanya agama Islam mempunyai perhatian yang penting terhadap kesehatan. Karena kesehatan itu, karena sehat itu merupakan sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Itu merupakan semua yang kita dengarkan tadi, semua yang kita baca tadi, itu adalah bentuk dari penjagaan agama Islam sebelum terjadinya, ataupun yang kita sebut dengan tadi dengan tindakan preventif atau tindakan pencegahan. Adapun tindakan yang kuratif, tindakan yang terjadi ataupun dilakukan ketika telah terjadi penyakit misalnya. Ketika seorang telah ditimpa penyakit, sebagai contoh, maka terdapat juga ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjadi jawaban atas hal tersebut. Di antaranya yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ibadallah, tadawaw, fa innallaha lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa'an." Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala
tidaklah menurunkan sebuah penyakit, melainkan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan obat terhadap penyakit tersebut. Illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit, wahwa al-haramu, kecuali satu penyakit, yaitu tua. Karena tua tidak ada satupun obat yang bisa mencegahnya. Karena tua itu akan menimpa semua orang, siapapun dia. Begitu juga dengan kematian. Semacam apapun, seperti apapun obat-obat yang dia lakukan, pengobatan seperti apapun yang dia lakukan, kalau memang ajalnya sudah datang, maka dia akan tetap mati juga. Yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW ini, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk berobat. Tadawaw, berobatlah kalian. Fa inna Allah lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa'an. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan sebuah penyakit, melainkan Allah juga akan menjadikan di sana obatnya. Maka ini juga yang menjadi bantahan kepada orang-orang yang mengatakan dia bertawakal atau mengatakan pada dirinya ketika dia sakit, saya bertawakal, dan saya bertawakal. Dia mengatakan dia bertawakal, akan tetapi tawakalnya dia tidak dibarengi dengan usaha. Maka ini tawakal yang tidak tepat. Karena di sisi lain, dalam sebuah hadis yang kita baca tadi, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, berobatlah. Tatkala kita sakit, kita diperintahkan untuk berobat. Karena pasti ada obat dari penyakit tersebut. Nah, setelah berobatlah, setelah kita melakukan yang diperintahkan oleh Rasulullah, mencari obat-obatan dari penyakit-penyakit tersebut, yang melakukan pengobatan di sini di situ, barulah kita bertawakal. Bukan tawakal dari awal, kemudian kita tidak menempuh satupun usaha untuk berobat. Ini merupakan pemahaman yang salah tentang bertawakal tatkala ditimpa sebuah penyakit. Nah, dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, tadawaw wa la tadawaw biharamin. Berobatlah kalian dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Berobatlah kalian, akan tetapi janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Rasulullah SAW di sini menetapkan batasan-batasannya. Sebagaimanapun atau seperti apapun pengobatan yang kita tempuh, pengobatan apapun yang kita jalani, kemanapun kita akan berobat, Rasulullah SAW persilahkan, berikan kebolehan, selama kita tidak melakukan pengobatan dengan cara-cara yang haram, dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Seperti apa bentuknya? Maka ini sudah masuk ke tafasil ataupun pembagian secara rinci, yang pembahasan tentang itu tentu membutuhkan pembahasan tersendiri. Seperti sebagai contoh, berobat kepada seorang mungkin dikatakan sebagai tabibnya desa misalnya, atau seorang bapak yang di desa itu dikenal sebagai seorang yang paham, yang mana apabila yang dikatakan orang-orang dengan bahasa mereka, setiap yang berobat ke sana pasti sembuh. Dia memakai ini itu sebagai media pengobatan. Dengan itu akhirnya sembuh siapapun dia. Macam-macam yang seperti ini itu butuh perincian dan tafasil. Yang paling penting kita perlu mengetahui bahwasanya penyakit itu dan obatnya, penyakit dan kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan pengobatan,
itu harus kembali atau berada dalam koridor agama Islam. Sedangkan kesembuhan, sembuh ataupun tidaknya nanti, itu berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ditanyakan, bagaimana berobat dengan bapak ini? Mungkin secara tampilan dia itu syar'i, dia orang ahli ibadah misalnya. Akan tetapi mungkin ada cara-cara pengobatan yang menimbulkan keraguan pada diri kita. Apakah bapak ini merupakan seorang ahli pengobatan atau dia merupakan seorang dukun? Ya. Yang untuk mengetahui hal ini, tidak semua orang bisa mengetahuinya. Maka rumusnya ataupun panduannya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW apa? Berobatlah kalian selama kalian tidak berobat dengan sesuatu yang haram. Apabila sang dokternya tadi ataupun sang pengobat tadi memberikan pengobatan dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasulullah SAW, maka tinggalkanlah. Karena ini masuk ke dalam larangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka pada asalnya pengobatan semacam apapun, pengobatan dari manapun, dengan metode apapun, pada asalnya dibolehkan selama tidak ada unsur-unsur keharaman di sana, yang mana unsur keharaman itu melarang batasan-batasan ataupun melanggar batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala dan batasan-batasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Dari semua yang sudah kita bacakan dan kita dengarkan bersama-sama tadi, kita dapati bahwasanya memang kesehatan itu merupakan sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Yang mana kesehatan itu yang sering kali tidak kita rasakan, sering kali tidak kita sadari, yang mungkin sesekali hanya kita sadari tatkala Allah angkat kesembuhan sedikit saja dari kita. Allah timpakan kepada kita sedikit penyakit yang ringan, flu, pusing, sakit perut dan lain sebagainya. Gunanya apa? Agar kita sadar bahwasanya selama ini mungkin kita kurang bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat ini. Dan dari dalil-dalil yang lain yang sudah kita sebutkan tadi, kita juga dapati bahwasanya agama Islam, syariat Islam memiliki perhatian yang penting terhadap kesehatan. Sudah kita bacakan dalil-dalil yang begitu banyak dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW tentang perintah ataupun larangan-larangan yang semuanya bertujuan untuk menjaga kesehatan. Ya, begitu juga dan poin yang kita bacakan di akhir tadi, apabila seseorang ataupun kita ditimpa sebuah penyakit, maka berobatlah. Berobatlah dengan apa? Selama berada dalam koridor syariat Islam yang tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.